Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu mengenali karya-Mu dalam hal-hal sederhana yang sering kami abaikan. Bebaskanlah kami dari keinginan akan hasil yang serba cepat, besar, dan terlihat oleh banyak orang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada pohon sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hidup pada zaman yang mengagumi segala sesuatu yang besar dan cepat. Kita ingin keberhasilan yang langsung terlihat, perubahan yang segera terjadi, dan hasil yang dapat dipamerkan. Karena itu, kita mudah meremehkan hal-hal kecil. Doa singkat dianggap tidak berarti. Satu tindakan baik terasa terlalu kecil. Usaha memperbaiki keluarga tampak sia-sia karena perubahan belum terlihat. Pelayanan sederhana dianggap kurang penting karena tidak dikenal banyak orang. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita bertemu dengan Yesus yang membandingkan kerajaan surga dengan biji sesawi dan ragi. Keduanya kecil dan tersembunyi. Namun dari situ, yang kecil itu muncullah pertumbuhan dan perubahan yang besar.
Sabda ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sering memulai karyanya bukan melalui sesuatu yang spektakuler, melainkan melalui kesetiaan yang sederhana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus yang bersabda, kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sawi sangat kecil. Ketika berada di telapak tangan, biji itu tampak tidak berarti. Namun ketika ditanam, ia tumbuh menjadi tanaman yang besar, sehingga burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Biji itu hanya dapat bertumbuh apabila bersedia masuk ke dalam tanah. Ia harus tersembunyi, pecah, dan mengalami proses yang tidak terlihat. Demikian pula kehidupan rohani kita sebagai orang-orang beriman. Kita sering ingin langsung melihat hasil, tetapi Tuhan bekerja melalui sebuah proses. Doa yang kita panjatkan hari ini mungkin belum menunjukkan jawaban. Nasihat kepada anak mungkin belum langsung mengubah sikapnya. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak segera dihargai. Namun bukan berarti tidak ada sesuatu yang sedang tumbuh. Kita sering kecewa karena membandingkan benih dengan pohon. Kita melihat awal yang kecil lalu merasa gagal karena belum menghasilkan sesuatu yang besar. Padahal benih tidak diminta langsung menjadi pohon. Benih hanya diminta untuk ditanam dan bertumbuh sesuai waktunya. Tuhan pun tidak selalu meminta kita melakukan hal besar. Ia meminta kita setia melakukan kebaikan yang ada di hadapan kita. Satu kata penghiburan dapat menjadi benih pengharapan. Satu tindakan pengampunan dapat menjadi awal pemulihan keluarga. Satu keputusan jujur dapat menjadi benih perubahan di tempat kerja. Satu doa seorang ibu atau ayah dapat menjadi kekuatan yang menyertai anak bertahun-tahun kemudian. Jangan meremehkan apa yang Tuhan dapat lakukan melalui sesuatu yang kecil. Yesus kemudian membandingkan juga kerajaan surga dengan ragi yang dicampurkan seseorang perempuan ke dalam tepung sampai seluruh adonan mengembang. Ragi bekerja secara tersembunyi. Ia tidak terlihat setelah dicampurkan ke dalam tepung, tetapi pengaruhnya menyebar ke seluruh adonan. Kerajaan Allah pun sering bekerja seperti itu. Tidak selalu disertai suara keras, sorotan, atau pengakuan. Ia hadir melalui orang-orang yang diam-diam setia merawat keluarga, bekerja dengan jujur, mengunjungi orang sakit, mendampingi mereka yang putus asa, dan tetap mengasihi meskipun tidak dipuji. Dunia mungkin tidak mengenal mereka, tetapi melalui kehidupan merekalah kasih Tuhan mengubah lingkungan sedikit demi sedikit. Namun ragi juga membawa tantangan. Ragi harus bercampur dengan adonan. Ia tidak dapat mengubah apapun bila tetap terpisah. Seorang murid Yesus tidak dipanggil hanya menjaga kesalehan untuk diri sendiri. Kita diutus masuk ke dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, masyarakat, dan dunia digital untuk membawa pengaruh Injil. Pertanyaannya, pengaruh seperti apakah yang kita bawa? Apakah kehadiran kita membuat suasana menjadi lebih damai atau lebih tegang? Apakah kata-kata kita menumbuhkan pengharapan atau menyebarkan ketakutan? Apakah di media sosial kita menjadi ragi kebaikan atau justru ikut menyebarkan fitnah, kebencian, dan perpecahan? Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit kehidupan kita.
Kita dapat mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi pengaruh kita belum tentu mencerminkan Kristus. Kita dapat rajin berdoa, tetapi kehadiran kita membuat orang lain merasa kecil dan tidak dihargai. Kerajaan Allah bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan. Kerajaan Allah harus tampak melalui pengaruh hidup kita. Yesus menyampaikan semuanya melalui perumpamaan yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Salah satu misteri itu adalah bahwa Allah memilih bekerja melalui yang kecil, lemah, sederhana, dan sering kali tidak diperhitungkan. Bethlehem adalah kota kecil, para rasul adalah orang-orang sederhana, salib tampak seperti kekalahan. Namun dari semuanya itu, keselamatan Allah dinyatakan. Jangan pernah mengukur karya Tuhan hanya dengan ukuran dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, biji sawi mengajarkan kita agar tidak meremehkan permulaan yang kecil. Ragi mengajarkan bahwa perubahan besar sering dimulai secara tersembunyi. Tuhan tidak selalu bekerja melalui hal-hal yang mengagumkan dunia. Ia bekerja melalui doa yang setia, kesabaran yang panjang, pengampunan yang tulus, dan pelayanan yang tidak mencari perhatian. Mungkin saat ini kita merasa usaha kita terlalu kecil. Mungkin doa kita tampak tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin kebaikan kita tidak dihargai. Tapi jangan menyerah. Tugas kita adalah menanam, merawat, dan tetap setia. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Satu benih yang diserahkan kepada Tuhan dapat menjadi pohon tempat banyak orang berlindung. Sedikit ragi yang bekerja dalam keheningan dapat mengubah seluruh adonan. Karena itu, jangan menunggu menjadi besar untuk berguna. Serahkanlah apa yang kecil kepada Tuhan. Di tangannya, hal yang sederhana dapat menjadi awal dari perubahan yang melampaui apa yang kita bayangkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan bahwa kerajaan-Mu bertumbuh seperti biji sawi dan bekerja seperti ragi di dalam adonan. Ampunilah kami ketika meremehkan hal-hal kecil, kehilangan kesabaran terhadap proses, dan hanya menghargai keberhasilan yang terlihat oleh orang banyak. Ajarlah kami setia menanam benih kasih melalui perkataan, keputusan, dan tindakan sederhana. Ketika hasilnya belum tampak, berilah kami ketekunan. Ketika usaha kami tidak dihargai, jagalah hati kami agar tidak menjadi pahit. Jadikanlah kami ragi yang baik dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Semoga kehadiran kami membawa kedamaian, kejujuran, persatuan, dan pengharapan. Berkatilah setiap orang yang sedang menanamkan kebaikan dalam keinginan, orang tua yang mendidik anak, guru yang membimbing murid, tenaga kesehatan yang merawat orang sakit, serta para pelayan yang bekerja tanpa kenal. Tuhan, terimalah hal-hal kecil yang dapat kami persembahkan hari ini. Kembangkanlah semuanya menurut kehendak-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga hidup kami menjadi tempat kerja bertumbuh dan kasih-Mu dirasakan oleh dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.